Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 6 buku tema 8 kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan dari halaman dari halaman 50 sampai dengan halaman terakhir, yaitu di halaman 54. Oke, langsung saja kita bahas dari halaman 50 terlebih dahulu. Dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia, sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut. Keadaan alam di Indonesia. Nama, silakan kalian tulis nama kalian sendiri. Kondisi umum alam Indonesia. 1. Indonesia memiliki ribuan pulau. 2. Indonesia memiliki iklim tropik basah. 3. Suhu udara di dataran rendah Indonesia. Kemudian ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Ciri 1. Indonesia memiliki 5 pulau besar. 2. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. 3. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Ciri 2. 1. Dari bulan November hingga Mei Indonesia mengalami musim hujan. 2. Bulan Juni hingga Oktober Indonesia mengalami musim kemarau atau panas. Ciri ketiga. 1. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau. 2. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua. 3. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1600 mm setahun. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 52. Analisislah informasi yang disajikan di artikel di atas. Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Jawabannya, kewajiban yang tidak ditunaikan warga masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Akibat kelalaian tersebut, banyak sampah di sepanjang sungai yang menyebabkan air meluap dan terjadilah banjir. Itu jawabannya. Kemudian di sini tuliskan hasil diskusi kalian dalam format yang disediakan. Jawabannya, kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal antara lain: 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengurangi sampah dengan daur ulang sampah. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di sini kewajiban tugas piket. Jawabannya, 1. Menyapu ruangan dari halaman kelas. 2. Menata kembali buku-buku pelajaran. 3. Membersihkan papan tulis. 4. Mengatur kembali posisi meja dan kursi. 5. Mengisi papan absensi. 6. Membuka dan menutup jendela kelas. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini di halaman 53. Tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Masukkan ke tabel berikut, tempelkan tabel tersebut ke tempat yang mudah kamu baca dan jadikan sebagai pengingatmu. Kewajibanku dalam menjaga kebersihan di lingkungan dan kesehatan di lingkungan rumah: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan debu-debu yang menempel di barang-barang. 3. Merapikan kamar setelah bangun tidur. 4. Menyapu dan mengepel lantai. 5. Membuka jendela kamar pada siang hari. Kemudian di lingkungan sekolah: 1. Melaksanakan tugas piket kelas. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Tidak mencoret-coret tembok dan perlengkapan kelas. 4. Membuka jendela kelas pada siang hari. 5. Cuci tangan setelah makan dan jajan di kantin. Kemudian di lingkungan masyarakat: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. 3. Menutup tempat air yang terbuka.
4. Melakukan daur ulang sampah. 5. Ikut gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut kemudian masuk ke halaman 54. Ayo renungkan. Kamu telah belajar banyak tentang kondisi alam negara-negara tetangga kita. Apa yang akan kamu lakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia kondisi alam Indonesia yang sangat subur dan indah? Jawabannya, 5. Wujud rasa syukur terhadap Tuhan berkaitan dengan potensi sumber daya alam air yang melimpah di Indonesia, yaitu 1. Tidak membuang sampah secara sembarangan. 2. Menjaga dan menjamin kelestarian tumbuh-tumbuhan hijau. 3. Memanfaatkan ketersediaan air secara maksimal seperti dengan membangun PLTA, membuat waduk dan sebagainya. 4. Menjaga ketersediaan fauna dan flora. 5. Tidak mencemari sumber daya alam air. Itu jawabannya. Kemudian, apa kewajibanmu sebagai anak bangsa ini dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia? Jawabannya, hak, yaitu dapat menggunakan sumber daya alam secara merata, hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut, kemudian hak mendapatkan manfaat dari hasil sumber daya alam. Kewajibannya, 1. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut agar tidak punah dan tetap lestari. 2. Memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. 3. Tidak boleh boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. 4. Melapor pada pihak berwajib jika ada oknum yang merusak ekosistem sumber daya alam. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Pilihlah salah satu lagu yang telah kamu pelajari di subtema ini. Ceritakan kepada orang tuamu tentang interval lagu dan cara mengidentifikasinya. Oke, jawabannya di sini, interval musik adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Interval memiliki nama yaitu prim, second, third, quart, quint, sect, septim, dan oktav. Itu jawabannya. Dan untuk lagunya silakan kalian pilih sendiri dan ceritakan kepada orang tuamu. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.